Firman Tuhan pada hari Paskah ini saya beri judul A New Life Through Christ's Resurrection. Hidup baru melalui kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Tidak mudah dipahami, sulit dipahami oleh akal manusia. Tetapi kita semua hari ini yang bersama-sama beribadah dalam ibadah Paskah percaya bahwa Yesus yang mati untuk kita, dia bangkit dari antara orang mati. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3, mari kita baca bersama-sama. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, sesudah Yesus bangkit, Yesus gak langsung naik ke sorga. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada sekitar 500 orang. Dan mereka melihat Yesus benar-benar bangkit. Mereka mendengar perkataan Yesus. Mereka menyentuh tubuh Yesus. Dan semua ini Yesus lakukan, saudara-saudaraku, untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari antara orang mati. Memang banyak usaha yang dilakukan oleh orang untuk menyangkali peristiwa kebangkitan Kristus. Oh, mereka bilang Yesus nggak bangkit. Namun kebangkitan Kristus adalah suatu peristiwa sejarah yang otentik dan tidak terbantahkan. Dan banyak saksi. Banyak orang yang sudah ketemu Yesus yang bangkit, sudah memegang tubuhnya. Dan lewat kebangkitan Kristus, kita mengalami berkat yang terbesar, yaitu hidup yang baru, yaitu hidup dalam pengharapan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita semua yang percaya Yesus bangkit, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang menerima hidup yang penuh pengharapan. Apakah artinya hidup yang penuh pengharapan? Hidup yang penuh pengharapan adalah hidup yang penuh keyakinan akan hari esok. Hari esok bukan saja selama kita di bumi, kita punya keyakinan iman. Lewat kebangkitan Tuhan, hidup kita benar-benar ada harapan. Tapi hari esok juga bicara sesudah kematian. Jadi kita nggak takut akan apapun juga hidup di bumi. Bahkan sesudah kematian kita memiliki pengharapan yang luar biasa. Nah, hari ini dalam ibadah Paskah kebangkitan Kristus, kita akan belajar bersama-sama perubahan apa yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya, dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Mari kita bersama-sama menyimak firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, kuasa kebangkitan Kristus memberikan awal yang baru. Apa maksudnya, saudara-saudara? Apa yang Tuhan kerjakan di kayu salib adalah membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di bawah tuntutan dosa. Kita tahu saudara-saudara bahwa di dalam perjanjian lama, domba-domba yang dikorbankan setiap setahun sekali oleh para imam, itu boleh saya gambarkan seperti orang membayar bunga dari hutang. Tetapi tidak membayar pokoknya. Kenapa saya gambarkan seperti orang bayar bunga? Karena tiap tahun diulangi lagi korban-korban domba itu. Jadi hutang utamanya, hutang pokoknya nggak pernah selesai. Tiap tahun hanya bayar bunga. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan lewat kebangkitannya, saudara-saudaraku, semua hutang dosa kita sudah dilunasi. Kita tidak lagi ada tuntutan dari dosa. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 14, dengan jelas dikatakan begini. Kolose 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang
Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu, saya garis bawahi, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi lewat kayu salib, saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus bukan saja bayar hutang. Tapi seluruh pokok hutang kita, seluruh dosa kita, semuanya dilunasi oleh Yesus lewat kayu salib. Sehingga pengorbanan Yesus itu hanya sekali, bukan tiap tahun. Sekali untuk selama-lamanya, semua dosa kita sudah dilunasi. Dan ini merupakan awal yang baru. Artinya kita hidup tidak lagi di bawah tuntutan-tuntutan yang menekan serta membuat kita tidak memiliki harapan. Watchmeni, seorang hamba Tuhan namanya Watchmeni berkata, kisah lama kita berakhir dengan salib. Kisah baru kita dimulai dengan kebangkitan. Jadi saudara-saudara, lewat kematian dan kebangkitan Kristus hari Paskah ini, kita semua menerima hidup baru, awal yang baru karena kebangkitan Kristus. Yang kedua, kuasa kebangkitan Kristus memberikan benih yang baru. Apa artinya kuasa kebangkitan Kristus memberikan benih yang baru? Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23, coba kita baca bersama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, detik kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, detik itu pula Roh Kudus masuk di dalam hati kita, serta memberikan kepada kita yang saya sebut benih rohani dalam hidup kita. Itu sebabnya saya katakan saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, maka DNA, saya kasih istilah DNA kita berubah. Karena sejak kita percaya kepada Yesus, maka kita menerima benih-benih yang baru, DNA yang baru, yang memunculkan sifat-sifat rohani dalam hidup kita. Kita melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Ada banyak hal yang dulunya waktu kita nggak percaya Tuhan, belum kenal Yesus, kita anggap itu hal yang biasa. Kita berbisnis dengan cara yang curang, ya, dengan cara-cara yang nggak benar. Kita anggap itu biasa. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, maka ketika kita berbisnis, mengeruk keuntungan dengan cara-cara yang kotor, tiba-tiba kita merasa terganggu. Ketika kita dulu sebelum kita kenal Tuhan, saudaraku, kita maki orang, kita kata-katain orang, kita mengatakan kalimat-kalimat yang kotor, yang kasar, yang melukai orang, kita anggap biasa. Tapi sejak kita percaya kepada Yesus, kita menerima benih yang baru, ada DNA yang baru. Maka tiba-tiba kita merasa terganggu. Kita merasa gak nyaman lagi ketika kita mengatakan kata-kata kotor, memaki orang, atau mengatakan kalimat-kalimat yang kasar dan melukai orang. Dan ini semua saudara-saudaraku terjadi sejak kita percaya kepada Yesus. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima benih yang baru di dalam hidup kita. Dan kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan itu yang terjadi pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya banyak mendengar cerita dari jemaat pada awal mereka percaya kepada Yesus, mereka bertumbuh dalam Tuhan. Dalam jemaat kita NDC pun banyak kesaksian-kesaksian di mana mereka mengalami perubahan yang luar biasa sejak mereka percaya kepada Yesus. Tiba-tiba mereka merasa gak nyaman, kenapa saya hidup seperti ini. Tadinya gak terganggu, tadinya merasa oke-oke saja. Tadinya melakukan cara kehidupan yang kotor, yang gak benar, biasa-biasa aja. Tapi sejak mereka percaya kepada Yesus, mereka menerima benih yang baru, DNA yang baru. Dan mereka perlahan-lahan, mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Saya percaya, lewat Paskah ini kita diingatkan
bahwa kita semua yang sudah percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit, kita sudah menerima benih yang baru, DNA yang baru, dan hidup kita diubahkan menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Yang setuju dan percaya katakan amin. Dan kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, kuasa kebangkitan Kristus memberikan perlengkapan yang diperlukan untuk hidup yang baru. Jadi saudara-saudara, ketika kita merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Kristus seperti hari Minggu ini, Minggu Paskah ini, kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita kuasa, memberikan kepada kita perlengkapan yang diperlukan untuk kita untuk hidup yang baru, hidup yang berbeda dari hidup lama kita sebelum kita percaya kepada Yesus. Perhatikan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya kasih warna berbeda, di situ warnanya kuning. Dan itu yang saya garis bawahi, sekali lagi saya bacakan. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Tuhan bukan saja memerintahkan kepada kita untuk hidup seturut firman Tuhan. Tuhan tidak saja memerintahkan kepada kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Tuhan tidak saja memerintahkan kepada kita untuk hidup di dalam kekudusan. Tetapi di sini dengan jelas dikatakan Tuhan juga menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Saya ingin katakan sebuah perintah tanpa perlengkapan untuk melakukannya adalah sebuah perintah yang kejam. Jadi kalau Tuhan memerintahkan kita untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tetapi Tuhan tidak memberikan kepada kita perlengkapan untuk hidup di dalam kebenaran, itu perintah yang kejam. Tapi dengan jelas firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa lewat kuasa kebangkitannya, Tuhan memperlengkapi kita untuk kita bisa melaksanakan setiap perintah di dalam firman Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Dan Roh Kuduslah yang diberikan sebagai penolong. Bukankah ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam kita, untuk menyertai kita dan memberikan kemenangan, kuasa dan kemenangan kepada kita. Saya ingin tutup firman Tuhan pada ibadah Paskah ini dengan satu statement yang bisa ditampilkan dan kita baca bersama-sama. Dan pemain musik bisa juga mempersiapkan diri. Tuhan merancangkan kehidupan kita bukan sekedar survive atau bertahan hidup saja. Namun Tuhan merancangkan kehidupan yang meaningful, powerful, dan fulfillment. Jadi hari ini lewat ibadah Paskah saya mengingatkan saudara semua, ayo kita bangkit. Mungkin hari-hari ini lewat krisis yang ada yang sedang kita alami, yang bangsa kita Indonesia sedang mengalami krisis karena virus corona. Ada banyak orang yang tenggelam dalam ketakutan, dalam stres. Dalam ibadah Paskah ini saya mendorong semua kita yang mengikuti ibadah online, di rumah, dimanapun sudah berada, di rumah sakit. Kuasa kebangkitan Kristus membangkitkan kita. Kita bukan sekedar bertahan, ya, bukan sekedar survive, tapi Tuhan menghendaki lewat ibadah Paskah, lewat kuasa kebangkitannya, hidup kita adalah hidup yang berarti, hidup yang berkuasa, hidup yang menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, hidup yang penuh dengan kemenangan. Doa saya, setiap kita dimanapun kita berada, Paskah kebangkitan Kristus membangkitkan setiap kita. Haleluya. Amin.